Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Para pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk melaksanakan salah satu syariatnya, yaitu Siyam Ramadan. Selain daripada itu, para pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu hal yang harus kita syukuri, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman tersebut, seorang muslim mampu melaksanakan dengan sempurna, mampu melaksanakan dengan sekuat tenaga dalam segala halnya, termasuk saum Ramadan dan lain sebagainya. Para pemirsa, yang kedua kalinya, tak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, suri toladan yang patut kita cintai, yang patut kita teladani, patut kita contoh dan ikuti, baik dari segala ucapannya, perilakunya, tingkah lakunya, dalam semua aspek kehidupan ini. Pemirsa kajianmu, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan sedikit mencoba mengulas kembali yang barangkali ini sudah cukup sering dibahas oleh para mudhohi kita, para asatidz kita, para alim kita, dan lain sebagainya. Yaitu apa? Pentingnya beristighfar. Istighfar itu adalah bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba bahwasanya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun secara bahasa, istighfar itu adalah menutup ataupun kembali. Yang tadinya kita berbuat kedoliman, berbuat kemaksiatan, dengan istighfar berarti kita kembali kepada jalan yang benar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwasanya kita pernah salah, kita pernah lalai ya dalam suatu hal. Nah, dengan istighfar maka itu merupakan sebuah pengakuan kita kepada Allah akan kembali kepada hal yang baik, atau kembali kepada din Islam ini ke jalan yang benar. Karena saking luar biasanya, dahsyatnya istighfar tersebut, banyak kisah-kisah yang cukup menarik untuk kita teladani, untuk kita renungi. Di antaranya adalah kisah Imam Hasan Al-Basri, ya, sebagai ulama pada zamannya yang sangat populer. Pada suatu hari beliau pernah ditanya oleh beberapa muridnya, ya, 1 sampai dengan 3 ya. Murid yang pertama
mengajukan pertanyaan kepada ulama tadi, yaitu Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, saat ini saya itu sedang mengalami paceklik yang sangat panjang, kering kerontang, kebun saya tidak tumbuh dari apa yang telah saya tanam. Kira-kira apa ya, wahai Hasan Al-Basri? Jawab beliau sangatlah simpel. Ya. Apa itu? Yaitu istighfar. Istighfarlah. Kemudian ada murid selanjutnya yang mengajukan pertanyaan lagi. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya ini sudah nikah sekian lama tahunnya, dan sampai saat ini saya belum dikaruniai, belum diberikan seorang keturunan ataupun anak. Nah, itu bagaimana caranya? Atau solusinya apa, wahai Hasan? Jawab beliau kembali lagi, istighfarlah. Kemudian ada salah satu lagi yang mengajukan pertanyaan. Wahai Hasan Al-Basri, saat ini saya sedang mengalami kerugian, sedang mengalami kebangkrutan. Ya, hampir mirip dengan poin yang pertama tadi. Beliau menanam sesuatu, ya, menanam semacam buah-buahan dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung panen. Tidak lain tidak bukan, kata Hasan Al-Basri, adalah disarankan untuk beristighfar. Nah, kemudian ada salah satu murid yang sangat penasaran, kenapa wahai Hasan Al-Basri, setiap ada murid yang mempertanyakan kepada engkau tentang permasalahan-permasalahan baik dari segi keturunan, segi kekayaan, segi ekonomi, tapi jawabannya hanya satu, yaitu istighfar. Kemudian jawab Hasan Al-Basri adalah, wahai muridku, jawabanku ini melainkan ada dasar dari Al-Quran. Ya, tidak lain tidak bukan ada dasarnya, bukan dari perkataan saya. Apa dasarnya? Yaitu Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-10 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaihim midrara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi beliau Hasan Al-Basri memberikan saran kepada para muridnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu dengan satu tadi, yaitu istighfar. Sangat luar biasa, dahsyat sekali istighfar. Ya, oleh karena itu, mari ya kami mengajak kepada pemirsa sekalian, pemirsa kajianmu, rahimani wa rahimakumullah, untuk selalu senantiasa beristighfar kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya. Ya, hal ini sebagaimana yang dipesankan oleh beliau Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, beristighfarlah atau perbanyaklah kalian untuk beristighfar di meja-meja kalian, di pasar-pasar kalian, di jalan-jalan kalian, dan di rumah-rumah kalian. Ya, karena kalian tidak tahu ya, dari mana, dari apa Allah itu mengampuni kalian. Nah, ini pentingnya kita untuk selalu membasahi lisan-lisan kita dengan istighfar, dengan pengakuan kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita adalah orang yang terkadang lalai, orang yang terkadang lupa akan kebaikan-kebaikan. Ya, oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita selalu dibimbing, selalu diberikan hidayah untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan, yang menggambarkan kepada kita semuanya tentang dahsyatnya istighfar. Seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal dengan tukang pembuat kue. Kemudian ada dokter Pakistan yang hendak pergi ke suatu tempat, akan tetapi karena suatu hal dan dia ternyata bisa menemukan seseorang yang kebetulan ya orang tersebut adalah seorang anak
seorang anak kecil yang tinggal dengan neneknya. Ya. Singkat ceritanya, ya, ketika si dokter terkenal, dokter Pakistan tadi, ya, yang namanya itu adalah Ihsan ya kalau tidak salah. Ya. Dia itu hendak pergi ke salah satu tempat, kemudian beliau juga sudah masuk di sebuah pesawat. Akan tetapi karena ada salah satu hal pesawat tadi rusak, maka dia disarankan untuk keluar. Kemudian disarankan untuk apa? Untuk naik sebuah taksi. Nah, akan tapi karena cuaca tersebut adalah cuaca yang sangat ekstrim, hujannya lebat, kemudian berhenti di salah satu rumah tua. Akan tapi singkat cerita di rumah tersebut terdapat nenek tua dan salah satu anak kecil. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sang dokter tadi itu minta izin untuk menginap di rumah sang nenek tadi. Nah, kata nenek tadi, silahkan Anda boleh menginap di rumah ini ya dengan apa ala kadarnya. Nah, berikutnya sang nenek tadi meminta izin kepada dokter untuk melakukan sholat, untuk melakukan doa, memohon kepada Allah agar si anak tadi, yang kebetulan anak tadi adalah sedang mengalami sakit yang cukup parah ya, dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter yang ahli ya, dokter tulang, dan namanya kebetulan dokter Ihsan. Nah, kemudian setelah tadi neneknya sholat dengan penuh kehusyuan, doa dengan penuh mohon dengan sepenuh-penuhnya, mohon dengan sebetul-betulnya ya. Sang dokter tadi menanyakan, wahai nenek, kenapa engkau tadi ketika sholat, ketika berdoa begitu khusyuk, begitu dalam meminta pertolongan, dalam memohon. Nah, kemudian jawab sang nenek tadi, wahai Tuan, ketahuilah bahwasanya anak yang tadi dengan saya itu, anak yang tinggal dengan saya itu adalah anak dari anak saya, yaitu cucu saya. Bapaknya sudah meninggal, ibunya pun juga sudah meninggal, dan dia sedang mengalami sakit dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan dokter yang spesialis, dokter khusus, yaitu dokter tulang, dan namanya adalah Ihsan. Nah, kemudian spontan dokter tadi terkejut dengan keadaan atau situasi yang terjadi. Masya Allah, luar biasa nenek, istighfarmu ya, doamu, munajatmu ternyata yang menggiring aku dari yang tadinya saya hendak pergi ke suatu tempat, ternyata Allah berkehendak lain, dan saya adalah dokter Ihsan yang tadi engkau harapkan kehadirannya itu. Para pemirsa kajianmu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, dan semoga bisa memotivasi bagi kita semuanya untuk selalu melazimi, mengistiqomahi lantunan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirukum katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.